Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kami dari Great Commission Gospel Ministry atau Pelayanan Injil Amanat Agung. Dan kami sekarang berlokasi di Los Angeles, California, USA atau USA, yaitu Amerika Serikat. Dan nama saya ialah Pendeta Cornelius Ritiau. Kami bersukacita hari ini bisa berkumpul bersama kembali di hari yang baru ini untuk sekali lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas hari yang baru ini. Kami mohon kiranya Kau berikan kami roh yang baru, supaya kami sambil mendengarkan firman Tuhan bisa menyembah-Mu dengan roh kami dan kebenaran. Dan juga kami mohon berikan hati yang baru kepada kami, supaya firman-Mu boleh kami simpan dalam hati kami dan kami pakai. Dan juga kami boleh menyembah-Mu, bukan dengan mulut kami saja, tapi dengan hati kami. Hamba mohon kiranya Roh Kudus memenuhi hamba, berbicara melalui mulut hamba, supaya setiap kata-kata yang hamba ucapkan dipimpin oleh Roh Kudus demi kemuliaan Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Dan kita semua katakan amin. Ya, seperti biasa saudaraku, saya akan bacakan notes sebelum kita akan masuk kepada poin. Mungkin Anda berpikir bahwa katakan semua orang yang rajin ke gereja, juga semua orang yang telah lahir di dalam keluarga Kristen, dan bahkan semua orang yang masuk sekolah teologi adalah orang-orang Kristen. Ya, mungkin kita berpikir secara manusiawi, oh dia orang Kristen karena dia ke gereja, atau karena keluarganya orang Kristen, atau dia sekolah teologi. Ya, dengan itu saya taruh judul, kita akan lihat bersama, judulnya ialah siapakah seorang Kristen? Who is a Christian? Ya, kita akan lihat notes sebelum poin. Saya akan langsung masuk poin nomor 1. Maaf saudaraku. Poin nomor 1 yaitu ciptaan baru. New creation. Ciptaan baru. Dengan itu kita akan lihat note. Tadi saya taruh terburu-buru. Notenya yaitu saya yakin. Itu saya pribadi. Saya yakin bahwa ada banyak sekali orang yang mengaku Kristen, tetapi mereka sama sekali tidak mengerti tentang menjadi apa? Ciptaan baru. Jadi kalau kita pergi ke beberapa gereja, kita tanya, kamu adalah ciptaan baru, apa itu ciptaan baru? Nggak ngerti gitu ya. Coba note-nya, next-nya saya taruh seperti ini. Dan untuk seorang menjadi ciptaan baru, dia apa? Harus melalui proses, yaitu lahir baru. Born again, bahasa Inggris. Yaitu lahir dari Roh Kudus dan air. Air adalah simbolik dari firman, dan bukan dari papa dan mama atau melalui gereja, tetapi lahir dari siapa? Allah. Dari Allah. Itulah ciptaan baru. Kita akan baca Yohanes 3 ayat 5-7. Anda semua sudah sangat familiar dengan cerita ini. Ini Yesus berdialog dengan Nikodemus. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, itu Nikodemus, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air, itu firman, dan Roh Kudus, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudaraku, ayat 5 ini Tuhan Yesus tidak bercanda. Dia berkata kepada Nikodemus, kamu harus lahir kembali. Ayat nama yang maksud saya kita baca, apa yang dilahirkan dari daging, yaitu flesh, daging, adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh, yaitu Roh Kudus, adalah roh. Allah memberikan kita roh yang baru. Dan roh yang lama telah berlalu. Itu maksudnya lahir dari roh. Ayat 7-nya, saudara perhatikan baik-baik. Nih, Tuhan Yesus berkata, janganlah engkau heran.
Siapa? Nikodemus. Karena aku, yaitu Yesus, berkata kepadamu, kamu apa? Harus dilahirkan kembali. Born again. Kata-kata dilahirkan berarti ada yang melahirkan kamu. Ya tidak. Jadi kita sudah tahu kita dilahirkan di dalam Roh Kudus dan firman. Not saya taruh seperti ini, saudaraku. Nikodemus bukan seorang anak kecil, bukan. Jangan saya berpikir, oh dia anak kecil atau anak teenager, jadi Tuhan Yesus sedang mengajar dia. Tidak. Nikodemus bukan seorang anak kecil, tetapi dia adalah seorang dewasa. Seorang apa? Farisi, ahli Taurat, pemimpin agama Yahudi, dan dia juga apa? Pengajar Israel. Itu Nikodemus. Berarti apa? Dia seorang yang sungguh-sungguh baik dalam keagamaan Yahudi. Itu Nikodemus. Dia seorang Farisi, seorang pengajar dan pemimpin agama. Itulah Nikodemus. Not selanjutnya saya taruh seperti ini. Dan walaupun Nikodemus adalah seorang yang sangat beragama Yahudi, seperti saya katakan tadi, tetapi menurut Tuhan Yesus, Nikodemus apa? Harus dilahirkan kembali. Dia must be born again. Not selanjutnya saya taruh seperti saudara dengan cepat. Dan pula sekarang, secara kedudukan rohani, siapakah yang lebih tinggi atau Tuhan, ya? Tuhan, Yesus atau Nikodemus? Siapa yang lebih tinggi, Tuhan Yesus atau Nikodemus? Kira-kira menurut pendapat saudara dalam kedudukan rohani, secara rohani. Sudah barang tentu Tuhan Yesus karena dia Tuhan, betul? Jadi Tuhan Yesus mengajar Nikodemus bahwa kamu harus dilahirkan kembali. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan seperti ini. Jadi siapa itu bisa Anda dan saya yang ada di dalam Kristus, bukan di dalam gereja. Ngerti? Barang siapa yang ada dalam Kristus, bukan di dalam gereja atau dalam keluarga Kristen. Kalau kita ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama, yaitu nafsu daging lama, sifat-sifat lama, sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru, yaitu hidup dalam Roh Kudus tadi, sudah datang. Jadi kalau kita di dalam Yesus Kristus, karena kita lahir baru, kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama, yang usang sudah lewat. Yang baru sudah datang. Galatia 6 ayat 15 dengan cepat kita baca seperti ini. Sebab, ini Paulus yang tulis, Rasul Paulus adalah mantan ahli Farisi, saudaraku. Dia mantan ahli Farisi. Sebab bersunat atau tidak bersunat, by the way, orang Farisi, orang Yahudi, 8 hari sudah disunat. Betul? Mereka umur 8 hari sudah disunat. Nah, ini Paulus berkata, seorang yang sudah dibersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat atau perbuatan lagi tidak ada apa artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Jadi ini sangat penting untuk lahir kembali, bukan sunat, saudaraku. Mungkin saudara pikir, oh saya sudah sunat, saya sudah beres, agama saya baik. Bukan. Ini seorang ahli Taurat mantan. Rasul Paulus mengatakan, no, bukan sunat yang penting. Yang penting adalah menjadi apa? Ciptaan baru. Nah, dengan itu kita masuk poin nomor 2. Ini hari saya ada poin nomor 6, makanya kita akan cepat-cepat. Anak-anak Allah, children of God. Kita akan lihat Yohanes 1, ayat 11 sampai 13. Ia itu Yesus datang kepada milik kepunyaannya, yaitu manusia ciptaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Ayat 12, tetapi semua orang, yaitu termasuk Anda dan saya, yang apa? Menerimanya, yaitu menerima Yesus, diberinya apa? Kuasa, supaya menjadi apa? Anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi Anda kalau menerima Tuhan Yesus,
Anda dan saya diberi kuasa atau otoritas menjadi anak-anak Allah. Mau tidak? Saya mau jadi anak-anak Allah. Syaratnya saya harus terima Tuhan Yesus, bukan pergi ke gereja, bukan juga sekolah tinggi teologi. Kita harus terima Tuhan Yesus, maka kita diberi hak penuh untuk menjadi anak Allah. Ayat 13-nya, siapa dia? Yaitu orang-orang yang diperanakan atau lahirkan bukan dari darah atau dari daging. Artinya secara manusia, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah atau lahir dari Allah. Jadi orang-orang ciptaan baru adalah orang-orang yang lahir dari Allah. Bukan pergi ke gereja, bukan karena sekolah dan sebagainya. Notice saya taruh seperti ini, saudaraku, dengan cepat. Jadi pertanyaannya bukan apakah kita seorang Kristen, tetapi apakah kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Ya, banyak orang sudah ke gereja keluar masuk, tidak pernah rasa penting membuka hati menerima Tuhan Yesus sambil bertobat. Dengan itu kita masuk poin nomor 3, saya ada 6 poin. Poin nomor 3, kawan sekerja Allah, God's workmanship. Ingat, judul hari ini adalah siapakah seorang Kristen? Seorang Kristen, seorang lahir baru, ciptaan baru. Sekarang poin nomor 3, yaitu kita adalah kawan sekerja Allah, God's workmanship. Coba kita akan baca Efesus pasal 2 ayat 10 saja. Karena kita, yaitu orang-orang Kristen, ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Allah mau supaya kita orang-orang Kristen hidup di dalamnya. Kita akan baca bahasa Inggrisnya lebih jelas. Bahasa Inggrisnya mengatakan, for we, the Christians, we are His God's workmanship. Betul? Yaitu kawan sekerja Allah. Created in Christ Jesus for what? Good works which God prepared beforehand that we should walk in them. Meaning that we have to do it that as a workmanship of God, sebagai kawan sekerja Allah. 1 Korintus 3:9a saja katakan seperti ini. Karena kami, ini Rasul Paulus berkata, karena kami termasuk Anda dan saya adalah kawan sekerja Allah, God's workmanship. Kawan sekerja dalam hal apa? Mungkin Anda bertanya, Pak Ritio, kawan sekerja dengan Allah ngapain gitu? Bukankah ke gereja kawan sekerja Allah? Bukan. Bukankah ke sekolah itu kawan sekerja Allah? Bukan. Kawan sekerja Allah dalam hal apa? Poin nomor 4. Yaitu dalam hal bekerja memberitakan Injil. To preach the gospel. Kenapa? Karena itulah Tuhan Yesus katakan, untuk itulah aku diutus untuk memberitakan Injil. Jadi salah satu contoh kawan sekerja Allah yaitu kita bersama Allah memberitakan Injil, karena dalam Injil ada kuasa, yaitu kuasa keselamatan. Ya, Injil itu kuasa keselamatan. Nah, kita lihat Markus 16 ayat 20. Mereka pun, yaitu murid-muridnya, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, baca pelan-pelan, dan Tuhan turut bekerja, workmanship, ingat, workmanship, dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Sekali lagi, Tuhan bekerja bersama kita. Murid-murid memberitakan Injil, Tuhan juga turut bekerja. Ya, workmanship. Yohanes 5 ayat 17 dimatakan seperti ini. Kita akan baca. Tetapi ia, yaitu Yesus, berkata kepada mereka, ini orang-orang Yahudi
lagi kumpul, Tuhan Yesus berkata kepada orang Yahudi, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun, yaitu Yesus apa? Aku pun bekerja juga. Tuhan Yesus bukan pengangguran, saudaraku. Zaman sekarang kita banyak Kristen pengangguran. Nggak mau keluar bekerja bersama Allah. Kita masuk kerja bukan, Kristen bukan masuk kerja terus nggak ada uang, nggak ada apa, mau minta kerja, minta terus. Tapi suruh kerja nggak mau, gitu. Ya enggak, Rasul Paulus kalau nggak salah pernah bilang, orang yang nggak bekerja jangan dikasih apa? Jangan dikasih makan. Jadi Allah turut bekerja. Tuhan Yesus bilang, aku bekerja sampai sekarang. Iya tidak. Coba Matius 28, 19, 20. Kita berbicara tentang memberitakan Injil. Karena itu, pergilah. Ini siapa berkata? Tuhan Yesus. Pergilah murid-murid atau Kristen. Tuhan bilang, kau pergi. Jadikanlah semua bangsa muridku, yaitu murid Yesus. Dan baptislah mereka, yaitu orang-orang yang baru bertobat dan menerima Yesus. Dalam nama, hanya ada satu nama. Dalam nama Bapa dan Anak, yaitu Yesus dan Roh Kudus. Ada 3%, tapi namanya satu. Itu soal kita berbicara Trinitas, tapi ini hari saya tidak berbicara tentang Trinitas. Kita berbicara bekerja sama. Coba ayat 20 ini perhatikan. Dan ajarlah mereka, yaitu orang-orang yang baru dibaptis, melakukan segala, katakan segala sesuatu yang telah perintahkan kepadamu, itu kepada murid-murid. Saya bagi dua, kita ayat selanjutnya. Dan ketahuilah aku, yaitu siapa? Yesus menyertai, workmanship, menyertai kamu kapan? Senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi berarti kalau kita pergi melayani Tuhan Yesus terus bekerja bersama kita. Dia bilang, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Berarti sampai kita mati, sampai akhir zaman, Tuhan Yesus tetap bekerja bersama kita. Masalahnya apakah Anda mau bekerja? Yap, itulah kawan sekerja Allah. Kita bekerja bersama Tuhan Yesus, kita beritakan Injil. Tuhan Yesus bekerja sampai sekarang, kita ngapain? Makanya kita sedang belajar siapakah seorang Kristen. Seorang Kristen yaitu seorang yang bekerja bersama Allah. Itu orang Kristen. Bukan cuma minta-minta doang. Tuhan, gentong beras saya kosong. Tuhan, saya nggak punya ini. Tuhan, saya sakit, istri saya sakit, gini, nggak ada uang. Itu betul memang terjadi. Tapi orang Kristen adalah kawan sekerja Allah untuk bersama Tuhan Yesus bekerja. Kita pergi memberitakan apa? Injil. Bukan memberitakan kita sakit. Bukan memberitakan kita tidak ada uang. Amin. Poin nomor 5, saya selesai, hanya ada 6 poin, yaitu prajurit dan pasukan. The soldiers, bahasa Inggris. Kita akan lihat 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Ini Rasul Paulus berkata, ikutlah apa? Menderita sebagai seorang prajurit. Ingat, kata-kata ini bukan ikut menderita sebagai seorang pahlawan. Banyak orang mau jadi pahlawan. Mereka hebat, saya hebat, saya pahlawan. Tidak. Rasul Paulus katakan ikutlah menderita sebagai seorang prajurit. Dulu ada orang bilang zaman kafir, Pak Rito itu banyak hamba Tuhan. Karena COVID rupanya kepapar juga, mati juga. Saya bilang, kita bukan pasukan berani mati. Kita bukan pahlawan. Kita apa? Prajurit. Kalau prajurit dari yang baik dari siapa? Kristus Yesus. Bukan dari gereja. Jadi kita hanya diutus oleh Kristus. Prajurit, coba baca ayat 4-nya. Ini orang Kristen, seorang prajurit laskar yang sedang berjuang, tidak apa? Memusingkan dirinya dengan soal-soal apa?
penghidupannya, supaya dengan demikian ia apa? Ia apa? Berkenan kepada komandannya. Siapa? Yesus Kristus. Betul? Kita bekerja sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus komandan, kita prajurit. Prajurit artinya tidak boleh tidak mematuhi peraturan, betul? Atau perintah. Makanya Tuhan Yesus katakan, ajarkan mereka apa yang segala yang aku sudah perintahkan kepada kamu. Kita akan baca Wahyu 11 sampai 16 ini tentang pasukan. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar, yaitu siapa? Yesus Kristus. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ini pada akhir zaman Yohanes melihat surga terbuka dan Tuhan Yesus turun naik seekor kuda putih. 12. Makanya berperang dengan adil. Dan mata Yesus bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia, atau Yesus sendiri. 13. Ya, saya tidak usah jelaskan itu. Dan ia, Yesus, memakai jubah yang telah dicelup dengan dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Siapa? Yaitu Yesus. Ayat 14 dengan cepat. Saya akan jelaskan supaya saudara ngerti. Dan semua, berapa banyak? Semua apa? Pasukan, tentara, prajurit, orang-orang kudus, laskar Kristus, semua. Ini bukan membicarakan malaikat. Semua pasukan tentara membicarakan kita. Coba nanti saya akan buktikan. Semua pasukan yang di sorga mengikuti Yesus. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Seperti saya katakan, ini bukan berbicara soal malaikat turun, tapi kita orang-orang kudus, kita akan naik surga. Udah sampai surga, setelah semua segala terjadi, kita perkawinan domba Allah, lantas kita turun dengan Tuhan Yesus berpakai pakaian linen putih. Nah, kita akan baca ayat 7-8, yaitu pengantin Tuhan Yesus, orang-orang yang kudus. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan pengantinnya siapa? Gereja atau jemaat Kristus, bukan malaikat. Dan pengantinnya telah siap sedia. 8. Coba dengar baik-baik. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Jadi kepada pengantin itu, yaitu kita gereja, pakai lenan putih. Lenan halus itu adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi waktu pasukan turun dari surga, pakai lenan putih bersih, yaitu kita orang kudus. Kita lanjut ayat 15-nya. Mengatakan seperti ini, dan dari mulut Yesus keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia, Yesus, akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia, Yesus, akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Jadi pada akhir zaman itu Tuhan turun, itu Dia karena murka Allah, bukan untuk menjadi juru selamat lagi, bukan Dia datang lagi dengan gereja turun. Dia mengadakan satu perbuatan, Tuhan akan memukul manusia sebagai murka Allah, the wrath of God. Itu bahasa Inggrisnya. Ayat selanjutnya, ayat 16 kita baca seperti ini. Dan pada jubahnya dan pahanya, atau itu jubah dan paha Yesus, tertulis satu nama, yaitu Raja, segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan, King of Kings and Lord of Lords. Yaitu siapa? Tuhan Yesus, kita tahu semua. Nah, kita taruh notes, kita baca notes seperti saya taruh. Pertanyaannya bukan apakah kita siap masuk ke surga, bukan.
Bukan itu pertanyaan, tetapi apakah kita siap, maksudnya bukan siapa, maksudnya kita siap, apakah kita siap turun dari sorga ke bumi ini sebagai apa? Laskar, pasukan atau bala tentara Yesus, King of King, untuk menaklukkan dunia dari segala kejahatan setan, antikristus dan nabi palsu. Karena kalau kita baca seluruhnya, itu di mana akhirnya kita datang dengan Tuhan Yesus, kita tangkap setan, setan antikristus, nabi palsu ditangkap duluan. Lantas dipenjara 1000 tahun. Waktu kita setan di penjara, kita reign with Jesus, millennium reigning, artinya kita 1000 tahun memerintah dengan Tuhan Yesus di bumi ini, dan setan di penjara berapa lama? 1000 tahun. Millennium. Kita dengan Tuhan Yesus, pasukan Tuhan Yesus bekerja bersama kita sampai akhir zaman. Makanya dikatakan tadi, aku akan menyertai kamu sampai kapan? Akhir zaman. Terbukti. Jadi apakah saudara siap? Halo? Jadi saudara tidak akan masuk di sini kalau tidak lahir kembali, tidak menjadi ciptaan baru. Nah, dengan itu kita masuk poin yang ke-6, poin terakhir, Yerusalem baru, New Jerusalem. Kita kan lihat note, saudaraku. Note-nya orang Kristen adalah mereka yang akan masuk ke dalam kota Yerusalem baru. Dan siapakah yang tidak akan masuk ke kota Yerusalem baru? Jadi pertanyaan, orang Kristen adalah mereka yang masuk ke Yerusalem baru. Karena firman Tuhan mengatakan, New Jerusalem turun dari surga, Yerusalem baru. Nah, siapa yang boleh masuk kota yang baru ini? Kita akan baca Wahyu 21 ayat 1 sampai 8. Ya, itu aja. Baik, lalu aku, yaitu Yohanes murid Yesus yang melihat penglihatan semua ini di Wahyuan, melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada. Wow. Akan terjadi, saudaraku. Ayat 2 dengan cepat kita baca. Dan aku, itu Yohanes, melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga. Kayak saya katakan tadi, turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat 3 dengan cepat. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia diam bersama-sama dengan mereka. Ingat, Tuhan Yesus berkata, aku beserta kamu sampai akhir zaman. Dan mereka akan menjadi umatku, umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ayat 4 dengan cepat kita baca. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Enak ya. Dan maut tidak akan ada lagi perkabungan, berarti tidak ada orang mati ya, atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala, katakan, segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ayat 5 dengan cepat kita baca. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataannya adalah tepat dan benar. Yohanes tulis ini semua, ayat 6. Kita baca, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah apa? Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan minum dengan apa? Cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ayat 7 kita baca dengan cepat. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. 8 kita baca, tetapi, nah tadi saya berbicara orang-orang Kristen yang akan masuk Yerusalem baru, betul? Tetapi orang-orang penakut
orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang apa? Pembunuh, orang-orang apa? Sundal. Saya bukan menuduh, saudaraku. Firman Tuhan mengatakan orang-orang sundal, tukang-tukang apa? Sihir, itu ya, ahli nujum, santet dan sebagainya, pekerja setan. Continue ayat 8, saya bagi 2. Penyembah apa? Penyembah berhala dan semua apa? Pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang bernyala-nyala oleh api dan belerang. Di mana tuh? Neraka. Inilah kematian yang kedua. Jadi kalau saudara dan saya lahir satu kali secara badan ini, kita akan mati 2 kali. Badan dan roh kita. Karena roh nggak bisa mati, tapi mati di api menyala, roh kita akan masuk neraka. Tapi kalau kita lahir 2 kali, kita akan mati 1 kali. Makanya dikatakan inilah kematian yang kedua. Tadi daging. Kalau roh kita lahir baru tadi, kita mati cuma daging. Sekali. Tapi ini dikatakan kematian yang kedua. Amin. Jadi ringkasannya kita sudah selesai seperti ini. Kita belajar judul ialah siapakah seorang Kristen. Jadi saya sudah coba jelaskan orang Kristen siapa. Nomor 1, ciptaan baru. Orang Kristen juga anak-anak Allah. Orang Kristen adalah kawan-kawan sekerja Allah. Orang Kristen yang memberitakan Injil. Dan orang Kristen adalah prajurit dan pasukan. Dan orang Kristen akan masuk ke mana? Yerusalem. Poin 1 sampai 6. Ada amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan. You like it, right? Kalau firman begini senang. Tapi masalahnya bukan saudara orang Kristen. Bukan. Masalahnya apakah saudara dan saya kawan sekerja Allah. Apakah kita ciptaan baru? Yang lama udah hilang. Semuanya kepahitan, pertikaian, benci, dan sebagainya itu hilang. Kita hidup menjadi ciptaan baru. Oke? Aplikasinya saya taruh satu aja pendek. Jadi apakah kita yakin bahwa kita adalah seorang Kristen ciptaan baru? Dan apakah kita yakin kalau kita telah diselamatkan untuk masuk surga oleh Tuhan Yesus Kristus? Berarti kalau Anda dan saya belum diselamatkan oleh Tuhan Yesus, belum menerima Tuhan Yesus tadi kita belajar pribadi di baru, kita tidak akan masuk surga. Dan kalau kita tidak masuk surga, kita pun tidak akan turun dari surga bersama Tuhan Yesus menjadi pasukan bala tentara surga. Ngerti? Jadi itu bukan sekali kata, bukan cerita hayalan. Karena ini jelas dikatakan oleh Alkitab, bukan oleh Ritya Cornelius. Saya tidak mengarang-arang, saudara. Anda menjadi Kristen, satu jalannya, terima Tuhan Yesus, menjadi ciptaan baru. Oleh sebab itu, saya taruh kata terakhir, yaitu, apakah kita adalah seorang Kristen? Amin. Karena judul ini kita belajar, yaitu siapakah seorang Kristen. Jadi saya berharap bahwa saudara sudah menangkap firman ini. Jangan Anda menjadi orang Kristen hanya masuk keluar gereja. Anda berpikir saya sudah lahir di keluarga Kristen, otomatis saya Kristen. Nggak ada otomatis saudara masuk surga, nggak ada. Lahir di keluarga Kristen, saya lahir di keluarga Kristen. Papa saya hamba Tuhan. Dari kecil saya pikir saya Kristen. Tapi saya bertobat umur 24, menerima Tuhan Yesus. Dari Tuhan yang juru selamat. Dan saya menjadi hamba Tuhan. Amin. Saudara mau berdoa. Pak Ritya, saya mau jadi orang Kristen. Saya mau jadi kawan sekerja Allah. Saudaraku, kalau jadi kawan sekerja Allah itu sungguh indah. Amin. Firman Tuhan mengatakan, jikalau Allah beserta kita, siapa yang dapat melawan kita?
Nggak ada. Tidak ada. Kalau Allah bersama kita, tidak ada yang melawan kita. Amin. Saudara ingin berdoa, saya akan berdoa bersama Anda. Mari kita berdoa. Ulangi doa saya. Bapa di dalam surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus, tolong saya. Saya tahu saya orang berdosa. Saya mau menjadi Kristen. Oleh sebab itu, saya membuka hati saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan firman-Mu berkata, saya akan jadi anak-Mu. Sekali lagi Bapa, inilah hidup saya, ampuni saya dari segala dosa-dosa saya. Bentuklah hidup saya menjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Kalau Anda mengulangi doa itu dengan jujur, saya tahu Anda orang jujur, sesuai dengan firman Tuhan, setiap orang yang menerima Tuhan Yesus diberi kuasa. Anda telah menjadi anak Allah. Sekarang tidak ada halilintar, tidak ada geledek, tsunami, hujan keras, tidak ada. Bukan dengan perasaan, dengan iman. Anda percaya, karena dikatakan karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi apa? Pemberian Allah. Anda telah diberikan keselamatan karena bernama Tuhan Yesus. Ya, dengan itu, saudaraku, kita akan menerima berkat dari Bapa di surga. Mari kita angkat tangan. Kiranya kasih dari Allah, Bapa di surga, kasih yang tidak pernah berubah, kasih yang sangat agape, yang tidak pilih bulu, dan kiranya segala anugerah dari Tuhan Yesus Juru Selamat menyertai kita, dan juga persekutuan dalam Roh Kudus, bahkan kuasanya menyertai kita juga, dan juga kiranya Tuhan Yesus damai sejahteranya menyertai kita juga dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Semua katakan amin. Dengan itu kami selesai, Bapak Ibu, dan saya berharap kita akan berjumpa lagi pada waktu yang datang. Dan saya hanya mengatakan terima kasih dan goodbye. God bless you. Amin.